Selamat datang pemirsa. Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari kantor UPD di lingkup Pemkab Pasuruan dipasang barcode peduli lindungi hingga rampas motor dan pacu seorang warga begal sadis asal Pasuruan ditembak. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Diduga karena terpeleset, M. Indra Wijaya 8 tahun, bocah asal desa Jeruk Purut, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tewas setelah tenggelam di kolam pancing. Peristiwa tenggelamnya seorang bocah tersebut terjadi pada Senin 27 September sekitar pukul 10 pagi. Kapolsek Gempol, Kompol Kamran menjelaskan korban meninggal dunia di lokasi saat mencari ikan yang mati di kolam pancing. Saksi pun kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya di kolam pancing tersebut. Selang beberapa waktu, saksi sedali mencari keberadaan korban dan menemukan sepasang sandal jepit berada di pinggir kolam. Saksi yang curiga langsung terjun ke dalam kolam untuk mencari korban. Sayangnya, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Kamran menerangkan, jika kolam pancing itu memiliki kedalaman 1,5 meter. Penyebab tewasnya korban diduga terpeleset dan jatuh ke kolam. Korban diperkirakan tidak bisa berenang. Perjalanan selamat 37 tahun mengantar keramik dari Gresik ke Malang Selasa pagi 28 September berujung tragedi. Itu setelah truk yang dikemudikannya tak kuat menanjak dan menabrak pohon di tepi jalan jalur Surabaya-Malang masuk desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan. Roda belakang sisi kiri truk bernopol S8845US itu masuk ke parit, kemudian sebagian muatannya tumpah ke bahu jalan. Kecelakaan tunggal itu sendiri terjadi sekitar pukul 8:45 pagi. Selamat, sopir tronton saat ditemui di lokasi kejadian mengatakan, awalnya truk melaju dari arah utara ke selatan. Posisi jalan menanjak masuk gigi 1 ternyata tidak kuat. Kemudian jalan mundur hingga 75 meter dan terjadilah kecelakaan. Sesaat setelah kejadian, sang sopir langsung keluar dari ruang kemudi untuk menyelamatkan diri. Ia tidak mengalami luka-luka sama sekali. Selamat menambahkan bahwa dirinya sudah melakukan upaya pengereman saat kendaraan ini jalan mundur. Ternyata tetap tidak bisa. Akhirnya diputuskan banting ke kiri ke bahu jalan. Beruntung, di belakang sepi kendaraan tidak ada yang lewat. Sore harinya, evakuasi kendaraan tuntas dilakukan dengan bantuan truk derek. Kantilantas Polsek Pandaan, Ibtu Gatot Subroto menuturkan, ini kecelakaan tunggal. Penyebabnya faktor teknis juga kurang kehati-hatian sopir tronton. Kantor organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan dipasang barcode aplikasi Peduli Lindungi sebagai upaya tracing dan mencegah persebaran COVID-19. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, mengatakan pemasangan QR Code Peduli Lindungi itu merupakan instruksi Bupati Pasuruan, Muhammad Irsad Yusuf dan sudah mulai dilakukan sejak sepekan terakhir. Ketentuan itu juga mengacu kebijakan dari pemerintah pusat setelah adanya arahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu, kata dia. Maka, QR Code aplikasi Peduli Lindungi telah diterapkan sebagai syarat masuk ke kantor OPD. Tujuan pemasangan barcode Peduli Lindungi, kata dia, untuk menciptakan suasana steril masuk ke ruangan pelayan sekaligus upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor. Menurut dia, hingga saat ini jumlah OPD yang sudah dilengkapi dengan QR Code aplikasi Peduli Lindungi sudah mencapai lebih dari 50 OPD. Untuk OPD-OPD lain seperti kantor UPT maupun kecamatan diharapkan untuk bisa menyesuaikannya. Dia menegaskan pula, untuk memaksimalkan fungsi aplikasi tersebut, setiap OPD diminta untuk menyiapkan satu orang petugas yang standby sekaligus membantu para tamu atau pengunjung yang kesulitan mengakses aplikasi tersebut. Karena lantaran belum sesuai orang 100% telah divaksin, maka Pemkab Pasuruan masih memperbolehkan setiap tamu yang datang dan belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi dengan catatan dalam kondisi sehat dan menerapkan prokes ketat. Polisi menangkap pelaku begal yang menewaskan warga Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Oleh polisi, pelaku dihadiahi timah panas. Pelaku bernama Nasor, 38 tahun, warga desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang penada bernama Nur Halim, 32 tahun, warga desa Karangtengah, Kecamatan Winongan. Kapolres Pasuruan Kota,
AKBP Arman membeberkan, aksi pembegalan itu terjadi pada Desember 2020 lalu. Kala itu, Nasor bersama 3 temannya membegal Khalifah di Desa Kersikan, Kecamatan Gonang Wetan. 4 pelaku tersebut memepet dan menendang motor Khalifah. Setelah itu, mereka meminta paksa sepeda motor korban. Salah satu pelaku juga mengancam dengan senjata tajam jika Khalifah melawan. Nasor dan teman-temannya pun membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna putih bernopol N3142 TBG milik Khalifah. Namun saat itu, ada satu saksi bernama Mujahidin yang mencoba menghentikan pelaku. Akibatnya, Mujahidin pun dikeroyok oleh komplotan Nasor. Bahkan, ia juga dibacok dengan menggunakan pedang hingga jatuh ke selokan. Mujahidin sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Arman mengatakan pelaku sempat buron selama 9 bulan hingga akhirnya tertangkap. Menurut Arman, Nasor sudah melakukan aksinya beberapa kali di wilayah Kabupaten Pasuruan. Salah satu di antara komplotan Nasor telah ditangkap Satreskrim Polres Pasuruan. 2 orang lainnya saat ini masih DPO. Atas perbuatannya, Nasor dijerat pasal 365 ayat 2 ke 1E dan 2E KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara itu, Penada Nur Halim dijerat pasal 480 ke 1E KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Rehabilitasi ex-mall Poncol menjadi mall pelayanan publik mulai dikerjakan. Pembangunan mall pelayanan publik ini ditarget selesai bulan Desember depan. Pada hari Jumat, 1 Oktober, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo bersama Disbarinda Kota Pasuruan meninjau progres pembangunan mall pelayanan publik tersebut. Anggaran pembangunan mall pelayanan publik tersebut bersumber dari APBD Kota Pasuruan tahun 2021 dengan pagu 1,8 miliar rupiah. Dalam LPSE Kota Pasuruan, proyek ini dimenangkan oleh CV Hidayah dengan nilai kontrak 1,4 miliar. Politisi Golkar tersebut mengungkapkan, rehabilitasi ex-mall Poncol menjadi mall pelayanan publik saat ini fokus untuk membenahi infrastruktur. Pengerjaan itu ditarget selesai pada bulan Desember 2021. Tahun depan, jika rehabilitasi beres, barulah sistem pelayanan perizinan terintegrasi bakal disiapkan. Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas mall pelayanan publik ini nantinya DPM PTSP Kota Pasuruan. Selain itu, lantai atas mall pelayanan publik ini nantinya juga akan menjadi display UMKM atau semacam pusat oleh-oleh yang terintegrasi dengan kawasan alun-alun Kota Pasuruan.